Kita tahu kalau Poco X8 Pro Max ini tuh ngebawa segudang spesifikasi yang sebenarnya tuh susah banget kalau dilawan oleh Samsung A57 5G. Cuma dalam pemakaiannya yang kurang lebih nih sebulan inilah, saya tuh nemuin beberapa hal antara kedua HP ini, khususnya di Samsung A57. Dia tuh bisa menang melawan Poco X8 Pro Max ini. Dan ternyata memang ada beberapa kesalahan fatal dari Poco yang ngebuat dia tuh harus dapat catatan khusus lah kalau kalian tuh pengen banget punya HP ini. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita bakal bahas spesifikasi, kelebihan, dan juga kekurangannya. Khususnya sih sebenarnya untuk kedua HP ini ya, ada Samsung A57 5G melawan Poco X8 Pro Max. Kira-kira kalau kita udah tahu luar dalamnya kayak gimana, bakal lebih worth it yang mana nih? Pastiin kalian tonton sampai habis biar nggak salah pilih ya. Oke, pertama-tama kita masuk untuk spesifikasi dari Samsung A57 ini nih. Ini tuh rilis di awal April kemarin teman-teman. Dengan layarnya tuh yang udah Super AMOLED dengan ukurannya tuh 6,7 inch ya. Kalian bisa lihat ya. Menurut saya sih pas ya ini ya. Dan refresh rate-nya untuk layarnya ini dia ada di 120 Hz. Terus baterainya udah pakai 5000 mAh dengan pengecasan 45 watt yang udah Type-C ya. Kalian bisa lihat nih. Dan untuk sektor kameranya dia bawa 50 megapiksel untuk kamera belakang, 12 megapiksel ultrawide yang udah ada makronya 5MP kalau nggak salah. Dan juga 12 megapiksel untuk kamera depannya. Dan tone warnanya itu sebenarnya kalau dilihat secara langsung nih, dia enak-enak aja sebenarnya. Dan begitu kalian buka boxnya, dia ini udah langsung Android 16 dengan One UI 8,8.5 untuk punyanya Samsung ya. Dengan jaminan update-nya itu sekitar 6 tahun. Sedangkan untuk pilihan storage-nya ini dia cukup bervariasi. Mulai dari 8128, 8256, dan juga 12256. Dengan pembacaan memori yang udah oke lah UFS 3.1. Oke, untuk harganya sendiri, Samsung A57 ini kalau menurut saya cukup berani sih dengan harga varian terendahnya tuh yang 8128 itu di 7,6 jutaan atau 7599 juta ya. Dan untuk 8256 ada di harga 8,3 jutaan. Serta untuk varian tertingginya ada di harga 8,999 juta tuh. Sedangkan untuk Poco X8 Pro Max ini dia lebih menarik nih karena dia tuh hanya ada dua varian aja, yaitu 12256 dengan harganya tuh kemarin di 6,999 juta, dan varian 12512-nya dia di harga 7,499 7,5 juta lah ya. Cuma itu kan kemarin harganya sebelum ada penggorengan harga datang. Makanya ini Poco bisa aja udah limit stoknya. Jadi kalian harus terima kalau harganya tuh bakal naik. Tapi coba deh nanti saya bakal kasih linknya untuk kedua HP ini di pojok kiri bawah. Kalian bisa cek sendiri Samsung maupun Poco. Siapa tahu bisa dapat harga yang lebih murah. Dan kalau udah mantep mau ambil salah satunya kan kenapa enggak? Langsung gas aja. Kau tunggu loncengnya ya. Wow. Buat yang masih mikir-mikir dan pengen tahu lebih dalam lagi, saya lanjutin dulu untuk spesifikasi dari Poco X8 Pro Max ini. Waktu perilisannya sebenarnya juga sama teman-teman, di awal April 2026 juga. Dan menariknya dia ini bawa chipset MediaTek Dimensity 9500S, yang itu tuh emang udah kelas atas banget lah, dan bagus kalau menurut saya. Kita lanjut untuk layar dari Poco X8 Pro Max ini, yang udah bawa AMOLED 120Hz ya, refresh rate-nya ini menurut saya smooth banget nih. Coba teman-teman lihat aja sendiri. Tuh benar-benar sesmooth itu. Tapi sayangnya ukurannya ini 6,83 inch yang menurut saya tuh kerasa banget besarnya. Jadi kalau digenggam tuh agak, wow, saya nggak kebiasa sih megang HP sebesar ini. Untuk kecerahan layarnya sebenarnya dia sampai 3500 nits. Dan urusan baterai dia nih monster dengan 8500 mAh yang udah support 100 watt. Plus ada reverse charging yang 27 watt teman-teman. Kita geser ke kamera. Untuk konfigurasi kamera utamanya itu ada 50 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, dan juga 20 megapiksel kamera depannya. OS bawaan dari Poco ini dia nih pas open box udah HyperOS 3.0 dengan jaminan 4 kali Android update serta 6 tahun security patch update. Kalau kalian penasaran, OS ini kayak gini teman-teman. Ini masih pakai tema bawaan ya dari si Poco X8 Pro Max ini. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan mendetail dari spesifikasi kedua HP ini. Kita coba lirik dulu dari ininya teman-teman, frame-nya. Frame-nya ini udah aluminium frame dan ketika kalian benar-benar ngegrip HP ini tuh kerasa solid banget. Lihat nih di tangan saya. Dan ini aluminium frame itu kerasa, ini membuat
feel-nya tuh jadi agak lebih mahal gitu loh, nggak kayak HP Android. Kan yang kita tahu frame aluminium itu udah dipakai sama HP-HP yang udah apa ya, let's say buah-buahan lah ya. Nah, ngomong-ngomong tentang aluminium frame, di aluminium frame-nya ini kan ada lubang audionya. Kita coba lirik audionya. Untuk hasil dari audionya ini keduanya enak banget. Dan penyesuaian volume masing-masing sih sebenarnya. Kalau di Poco ini sebenarnya ada fitur tambahan sih dari Poco sendiri ya. Dia itu ada volume boost tuh 400% kalau nggak salah. Oke, kita lanjut dulu untuk bahas kelengkapan sensor untuk kedua HP ini. Sebenarnya udah lengkap teman-teman untuk kedua HP ini. Udah ada NFC dan juga Bluetooth 5.0. Sensor lainnya kayak accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas, keduanya juga udah sangat-sangat support. Tapi ngomongin biometrik ini ada sedikit perbedaan antara Samsung dan juga si Poco ini. Kalau si Samsung kan fingerprintnya under display optical, sedangkan Poco dia itu pakai sensornya agak beda, udah ultrasonic, jadi pembacaannya tuh kerasa lebih responsif dan jujur ini cepet banget sih kalau kalian lihat ya. Saya contoh ini, cuman kayak gini aja. Tuh, gila kalau menurut saya. Nah, sebelum kita lanjut untuk bahas kekurangan dan juga kelebihan dari kedua HP ini, saya pengen ajak kalian untuk lihat tipis-tipis hasil foto dari kedua HP ini, biar tambah mantap kalian mau pilih yang mana nih. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari Samsung A57 dengan Poco X8 Pro Max. Untuk resolusinya sama-sama di 1080-30 fps. Kita sambil lihat deh hasil kualitas videonya kayak gimana, kestabilannya kayak gimana. Ini kan saya sambil jalan, teman-teman nilai sendiri aja. Sekaligus kita lihat untuk autofokusnya mungkin ya. Coba deh. Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video untuk kamera depan dari Samsung A57 di sebelah kanan saya dan Poco X8 Pro Max di sebelah kiri saya. Kira-kira kalau kalian nilai kayak gimana nih untuk hasil? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini masih dengan cahaya yang masih cukup ya, masih sangat terang, masih sore hari. Jadi gimana? Langsung aja deh. Oke teman-teman, kali ini kita akan cek lihat hasil dari perekaman video untuk Samsung A57 melawan Poco X8 Pro Max yang ada di sebelah kiri saya. Oke, jadi kita bakal lihat nih kayak gimana ya. Ini kita masih ada di bawah cahaya. Kita sambil jalan untuk tes kestabilannya dan lihat kalau menjauh dari cahaya bakal kayak gimana. Yuk. Udah lumayan jauh dari cahaya. Teman-teman nilai sendiri dari segi audionya, kualitas perekaman videonya, kestabilannya, langsung tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan perekaman video dari Poco X8 Pro Max yang ada di sebelah kanan saya dan Samsung A57 di sebelah kiri saya. Kita akan lihat kalau menjauh dari cahaya bakal kayak gimana. Sekalian tes tipis-tipis lah untuk kestabilan ya. Sama kayak tadi, teman-teman langsung nilai aja untuk hasil audionya, kualitas videonya langsung di kolom komentar, oke? Oke, yang pertama kita masuk untuk kelebihan dari Poco X8 Pro Max dulu ya. Nanti kita bakal bahas juga untuk Samsung, tapi coba kita lihat kelebihan dari HP yang satu ini dulu. Dan ini kalau menurut saya untuk kelebihan yang pertama, semua orang tuh udah paham lah, udah tahu tentang hal ini. Kita lihat dari segi chipsetnya, yang menurut saya ini tuh nggak main-main teman-teman. Kalau mau disebut sebagai flagship killer, karena apa? Ya itu tadi.
chipset Dimensity 9500S-nya. Jadi kalau kalian pakai HP ini tuh, kalian kalau coba tes yang udah punya ya, skor Antutunya ini sangat tinggi untuk kelasnya. Dibuat main game apapun, itu tuh mumpuni banget lah. Dan menurut saya kalau HP ini tuh emang segmented banget lah untuk arahnya itu ke gaming. Gitu sih. Nah, untuk kelebihan yang kedua, kita lihat dari segi baterainya. Benar banget. Kalian kan tahu sebenarnya, kalau baterai Android itu ya sebenarnya memang dikasih sih, besar-besaran. Tapi di HP ini tuh kayak nggak nanggung banget gitu loh. Emang dia tuh all out lah gitu. Ini tuh 8500 mAh. Dengan pengecasannya tuh yang bisa dibilang tuh bukan cukup ngebut. Memang ngebut 100 watt kalau menurut saya. Plus kalau kalian pakai HP ini sebagai HP kedua, ini bisa banget kalian jadiin untuk apa ya, kayak power bank lah. Karena kan udah ada reverse chargingnya tuh sekali lagi, yang udah support hingga 27 watt. Dan untuk baterainya kemarin saya sempat melakukan beberapa tes nih untuk HP ini. Nonton YouTube 30 menit itu cuma butuh 5%. Terus main game digeber 7 game MLBB alias 2 jam nonstop itu cuma turun 32%. Dan selanjutannya saya tuh penasaran kan, mau ngabisin baterai HP ini, saya coba lihat dia bakal tahan. Dan ternyata bisa tembus 2 hari penuh teman-teman, tanpa dicas. Tapi term and conditionnya dia ini cuman bisa gaming 1 jam tiap harinya. Tapi kan oke banget 2 hari tanpa ngecas, daily driver cuman sekali 1 jaman ngegame, itu oke banget. Intinya baterai ini tuh nggak gimmick, bener-bener 8500 mAh yang menurut saya monster dan bisa diandelin untuk pemakaian awetnya. Masuk kelebihan yang ketiga untuk HP ini. HP ini sudah bersertifikasi IP69K, yang artinya dia bukan cuma tahan air dan debu aja, tapi kalau dibanting, diapa-apain, dicelupin ke air, ini mah nggak masalah banget. Nah, sekarang kita masuk untuk kelebihan dari Samsung A57 ini. Tadi kan saya sempat mention di awal video kalau Samsung ini tuh ada beberapa hal tuh dia menang kalau ngelawan si Poco X8 Pro Max. Nah, maksud itu adalah HP ini adalah HP yang diidamkan oleh banyak orang. Itu untuk kelebihan yang pertama, teman-teman. Kenapa? Karena jangka panjangnya. Benar banget. Coba sebutin brand HP lain yang berani kasih jaminan update kayak Samsung. Coba saya tunggu deh. Kelebihan kedua terletak di bodinya, teman-teman. Bodinya ini tipis dan enteng. Ya sebenarnya emang gak semua orang suka dengan HP yang bodinya tuh tipis. Tapi kalian wajib cobain sendiri sih untuk HP ini. Awalnya tuh kemarin saya sempat mikir nih, ini paling gimmick aja nih tipisnya. Tapi sekitar 1 bulanan udah pegang HP ini, emang beneran kerasa feel genggamannya tuh beda banget dengan frame aluminiumnya tuh sekali lagi ya. Apalagi bobotnya cuma 170-an gram. Gila kalau menurut saya. Dipegang lama-lama tuh nggak pegel lah. Dan untuk kelebihan yang terakhir dari Samsung A57 ini adalah layar Super AMOLED-nya. Jujur nih, dengan mata telanjang tuh ini bener-bener kayak warnanya kok bener-bener bright dan vibrant ya kalau menurut saya ya. Dan itu ngebuat layarnya tuh jadi cantik banget ketika kalian untuk nonton dan juga main game tentunya. Dan saya ini juga cukup seneng dari Samsung A57 karena layarnya ini beneran ngasih always on display atau AOD seperti yang teman-teman tahu, yang nggak mati-mati. Bener. Ya sebenarnya emang makan baterai, tapi ya namanya AOD ya kan, always on display. Oke, tadi kita udah bahas kelebihan dari Samsung A57. Sekarang kita geser ke bagian kekurangan, tapi kita lihat dari Samsung A57 dulu. Tadi kan saya sempat bahas layarnya nih, begitu cantiknya layar ini, enak banget untuk dipandang. Cuma untuk kekurangan yang pertama, saya harus bilang kalau kekurangan ini terletak di layarnya juga. Apalagi buat kalian yang emang suka kalau mau beli HP tuh ya mending-mendingin dulu, ini pasti cocok banget. Karena menurut saya layarnya ini kekurangannya terletak di brightness-nya sih kalau dibilang. Ya walaupun warnanya emang secakap itu. Tapi layarnya di Samsung A57 ini kadang tuh bikin saya bingung, teman-teman. Kalau di dalam ruangan tuh enak-enak aja, tapi begitu saya keluar ruangan, itu rasanya tuh kayak kurang terang gitu loh. Nggak bisa ngelawan sinar matahari dari atas. Sedangkan kalau di malam hari sebelum tidur kita ajak untuk scrolling layar, sosmedan dan lain-lain, itu kayak kurang gelap. Jadi kayak nggak jelas gitu loh. Kekurangan yang kedua dari HP ini kita lihat dari segi spesifikasinya, teman-teman. Benar, kalau mau dibahas satu-satu tuh sebenarnya gimana ya? Banyak banget ya nggak? Ya banyak banget lah sebenarnya. Karena Samsung A57 tuh speknya tuh yang diberikan tuh kayak cuman ya kayak main aman aja gitu istilahnya.
Chipsetnya Exynos 1680, pengecasan 45 watt, IP ratingnya cuma IP68, kamera 50MP, ultrawide 12MP, 12MP kamera depan, pembacaan memorinya pun ya oke lah sebenarnya, cuman di 3.1. Dan harganya itu dikasih start 7,5 juta. Ini tuh kayak, wow, kayak agak gimana ya, Samsung kayak biasa aja gitu loh untuk harga yang dikasih kayak gini. Dan dari semua spek yang biasa aja itu, menurut saya kekurangan yang ketiga nih. Yang paling kerasa itu dari baterainya. Bener. Saya masukkan untuk kekurangan yang ketiga, di mana HP lain tuh udah mulai kayak ngemasukin teknologi silikon karbon tuh kalau nggak salah. Jadi itu tuh teknologinya untuk menambah kapasitas baterai. Baterainya tuh tambah besar tapi masuk ke bodi yang lebih tipis gitu. Tapi di Samsung A57 ini cuma ke bagian tipisnya aja. Baterainya masih di 5000 mAh yang secara penggunaan ya kurang aja gitu loh. Dari OS-nya memang udah efisien ya mungkin konsumsinya, cuma kayak kenapa nggak dikasih baterai yang agak lebih besar gitu loh. Ini kayak nggak relevan banget sama HP-HP tahun 2026 ini. Yang keluarnya tuh emang badak, terus walaupun cuma 5000 dia bisa lebih tipis untuk bodinya. Ya jadi khawatir lah kalau bawa HP ini tuh kemana-mana harus ingat ngecas. Oke, Samsungnya kita bakal geser dulu ke samping karena kita akan lihat kekurangan dari Poco X8 Pro Max ini teman-teman. Sebenarnya kalau mau bahas kekurangan tuh awalnya tuh saya pikir nih kok agak susah ya kayaknya buat nyariin kekurangan dari Poco X8 Pro Max ini. Karena kan ngelihat dari spek yang ditawarkan tuh emang kayak ngeri banget gitu loh dengan harganya yang bersaing. Tapi setelah 1 bulan pemakaian mulai tuh saya nemuin deh kekurangannya. Yang pertama, dari berat ini HP. Benar teman-teman, ini tuh kayak bongsor gitu loh dan berat banget, dia 220 gram ya. Tapi mungkin itu kan karena udah layarnya yang tambah besar, terus metal frame dan juga baterainya yang 8500 mAh. Tapi diingat ini 220-an gram loh. Terus kemarin saya coba nyari casing kan untuk HP ini. Ini tuh kerasa kok jadi tambah tebel ya. Udah bongsor terus dia tuh tebel, kalian bisa lihat. Ini hampir lah sejari saya. Makanya kemarin tuh pas nyari casing saya coba nyari casing yang makin tipis. Kekurangan yang kedua dari si Poco X8 Pro Max ini sebenarnya kita bisa lihat dari segi baterainya juga sih teman-teman. Ya sebenarnya benar kalau emang udah sebongsor ini kan ya harusnya udah monster lah untuk kapasitasnya. Tapi kalau ini gimana ya, kalian tuh harus ngerti lah kalau chipset yang dipakai tuh 9500S yang kalau emang dipakai buat ngegeber main HP ini tuh ya pasti bakal panas juga nih HP. Jadi ekspektasi saya adalah bisa pakai HP ini untuk main game terus dan awet. Kenyataannya ya durabilitasnya akhirnya biasa aja karena panasnya tuh bikin HP ini tuh cepet boros jujur nih teman-teman. Kekurangan yang ketiga yang sering banget nih kayaknya tuh dikeluhkan oleh para user X8 Pro dan juga X8 Pro Max-nya. Gimana ya teman-teman, ini tuh dilihat dari layarnya yang bisa dibilang tuh panelnya kok gimana ya, agak unik gitu ya. Karena kalau dilihat secara mata telanjang emang biasa aja. Tapi ketika kalian bandingin dengan HP yang lain, ini tuh kelihatan banget lebih kuning gitu loh ketimbang HP yang lain. Kesimpulan untuk kedua HP ini tuh beda segmen sih teman-teman. Karena apa? Segmen pasarnya itu kalau untuk Samsung ini kayak dikhususkan untuk kalian para pencari HP yang emang nggak mau ribet tentang speknya. Dan juga kalau beli HP tuh pengen langsung tuh sekalian yang lama gitu loh. Sedangkan untuk Poco sendiri kalau menurut saya ini tuh diacukan, dikhususkan untuk kaum mendang-mending yang emang cari HP untuk ngegame, terus performa yang mentok dan paling maksimal gitu kalau menurut saya. Nah, kalau kalian tanya saya pribadi kayak gimana kalau disuruh milih antara kedua HP ini ya gimana ya? Kayaknya saya harus bilang saya geser Samsung deh. Kalau saya lebih milih Poco X8 Pro Max. Ini dengan harga yang segini menurut saya tuh spek yang dikasih udah kayak wow aja gitu. Plus saya kan suka HP gaming gitu teman-teman. Jadi ini cocok banget sih untuk jadi daily driver dan juga HP gaming dengan chipsetnya yang gila kalau menurut saya. Ya walaupun ada kelebihan kekurangannya gitu ya, tapi kan tetap bisa menunjang segala aktivitas saya. Ya sebenarnya beda sih saya dengan Mas Fen. Kalau Mas Fen, dia secara personal bakal milih nih Samsung A57. Karena kan dia pengguna 2 HP gitu ya. Jadi dia menjadikan Samsung ini sebagai HP keduanya gitu loh. Dan dia bilangnya sih supaya nggak ganti-ganti HP gitu ya. Mengingat Samsung ini kan
6 tahun loh teman-teman jaminan update-nya. Gila juga ya. Tapi itu kalau menurut kami sebagai pencinta HP gaming dan juga HP kedua gitu. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di kolom komentar. Menurut kalian untuk kedua HP ini kalian pilih yang mana gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Duogi ID, pamit undur diri.